Mazmur 91. Dengan iman kita sama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular teluk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari bersama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Boleh ditampilkan? Mari dengan iman kita berkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita satukan hati. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pusatkan pikiran kita hanya bagi Yesus. Yesus, kami datang di hadirat-Mu ya Aba ya Bapa. Kami datang mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang mau mencari jawaban ya Tuhan, atas pergumulan hidup kami ya Aba ya Bapa. Kami datang Tuhan mencari hadirat-Mu. Kami datang ya Aba ya Bapa. Kami mau bertemu dengan Yesus. Engkau Yesus kami yang baik, yang sangat baik.
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Katakan lebih lagi, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi katakan, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Sungguh baik, Yes. sangat baik. Engkau teramat baik ya Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh Sepanjang baik, hidup kami, sangat baik. Engkau sungguh baik. Tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kebaikan Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku
lagi, sungguh-sungguh lagi. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, Kami merasakan kebaikan sangat baik. sepanjang hidup kami. Yesus, Engkau baik. Mari lebih lagi kami merasakan kebaikan Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu kasih-Mu Mari janjikan hosana bagi Yesus Allah kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, sebab Engkau baik. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, Laut bergelora mendengar kami bersuka ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyanyi dan bersorak
Mari saya undang bagi saudara untuk bangkit berdiri. Mari lagi katakan. Hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Allah kami bertata di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan bersorak-sorai. Kami mau lebih lagi memuji nama Tuhan di tempat ini. Yang siap bersorak-sorai mari katakan. Mari kita berikan dulu salam kanan kiri kita. Mari kita katakan, siapkan hatimu. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Siapkan hatimu, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Biarlah Allah hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin. Dan Allah kita bertata di atas pujian kita. Come on, musik. Pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada
kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Amin. Ada kuasa di setiap pujian kita. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi, kita mau lebih lagi. Katakan, haleluya, haleluya. Tak berkesudahan ya Tuhan, kasih setiamu bagi setiap kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Sebentar dulu, Mas. Sebentar dulu. Ini lagunya powerful, tapi saya lihat Bapak Saudara itu kurang bersemangat. Mari kita lebih lagi buat Tuhan ya. Jangan ditahan-tahan Bapak Saudara. Buat Tuhan kita harus powerful. Amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku.
kasih setia Tuhan tak pernah habis di hidup kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa kami yang baik, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah telinga kami telinga pendengar dan firman-Mu melekati hati kami ya Tuhan. Dan jadikan kami, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau memberikan dengan sukacita. Berkati setiap kami berlipat kali ganda yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Yang melayani boleh maju. Bagus saudara untuk bangkit berdiri. Panggil nama Yesus, Yesus.
kita. Arti bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, ralabalaya, 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 ralabalaya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber dari segala sumber. Itu sebabnya kami hari ini, pagi ini kami datang ke rumah Tuhan hanya untuk mencari wajah Tuhan, mencari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, biar kami umat Tuhan di tempat ini boleh mengalami Tuhan, boleh menemukan Yesus Kristus, menemukan kasih-Nya, menemukan pengampunannya, menemukan kemurahannya. Kami pulang dari tempat ini, kami tampil berbeda, tidak sama ketika kami datang. Terima kasih, biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang terus menyatakan kemuliaan-Mu. Kami siap diberkati firman Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang siap firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ya, sebelum duduk, ya berdiri sebentar, katakan kiri kananmu, engkau tambah ganteng, engkau tambah cakep. Ya, tak pernah bosan aku lihat kau. Yuk silakan duduk ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya luar biasa ya, jemaat CHS diberkati Tuhan ya. Jemaat CHS tetap semangat. Adanya kebanjiran enggak kemarin? Enggak ya, sedikit aja, cuma masuk dikit kok sedengkul. Enggak ya, haleluya. Tetap kita melihat Yesus baik. Ya sekalipun kita mengalami masuknya air, tapi biarlah air kehidupan dari Tuhan itu lebih segala-galanya. Dia yang menyertai dan memberkati kita. Amin ya. Haleluya. Oke, saya baru pertama kali ini datang di tempat ini. Ya, saya disambut dengan penuh sukacita dan semangat. Ya. Mungkin sebagian besar belum kenal nama saya, gitu ya. Saya Samuel dan saya sering disebut Samuel Rambang, begitu. Karena sebetulnya nama KTP saya itu Samuel doang. Samuel, bukan Dik doang ya. Samuel, titik. Nggak ada koma lagi ya. Nah, tapi waktu itu di gereja kami, GBI Cibitung, itu nama Samuel banyak gitu ya, ada lebih dari 2. Nah, makanya untuk membedakan satu sama lain, maka saya disebut Rambang. Karena memang orang tua saya belakangnya nama Rambang, jadi saya ditempelkan di situ. Sampai sekarang itu masih kebawa, gitu ya. Jadi nama Rambang itu masih kebawa, padahal KTP saya itu cuma Samuel. Nah makanya ini sampai ke sertifikat pejabat saya sampai ikut ditulis Rambang. Jadi ya dah nggak apa-apa ya, yang penting nama saya tercatat di surga. Betul nggak ya? Ya jadi nama itu penting, bagus. Tapi lebih bagus kalau nama kita tersurat, tercatat di buku hayat kehidupan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini membara ya, merah, merah, merah. Ada yang hijau-hijau gitu, ada yang kuning, ya seperti balonku ada. Terus, haleluya. Nah itulah keberagaman anak-anak Tuhan. Keberagaman anak-anak Tuhan itu variasi banyak sekali, tetapi hanya satu tujuan adalah mencari. Nah, coba sekarang
saya tes ya. Oh iya, saya belum kenal nama ya. Nama saya Samuel dan saya bawa istri saya yang cantik, manis dan satu-satunya. Ya, jadi Ibu Sunarti. Kemudian saya punya 2 anak, putra dan putri. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik, 1 istri 2 anak. Kemudian saya masih bekerja secara sekuler. Ya, saya rekan pelayanan dari Bapak Gembala Saudara di tempat ini. Ya, sama-sama melayani di GBI Cibitung. Gitu ya. Dan saya juga dipercaya untuk menggembalakan bersama Pak Adik Markus sebagai Ketua Rayon dan Gembala Jemaat Rayon 18. Nah, makanya baru kali ini saya dapat bertatap muka secara langsung ya. Mungkin lebih enak lagi tatap muka secara dekat begitu. Ya, ngobrol face to face. Gitu ya. Supaya kita saling kenal, saling mendalami, tetapi tidak sampai terjauh-jauh mendalami ya. Karena kita sudah berkeluarga. Kalau kenal terlalu dalam, nanti saya jadi Oke, udah cukup ya. Saya bekerja dari rumah sampai sekarang. Jadi berkah dari pandemi itu berkah buat saya. Pandemi Maret 2020 sampai sekarang itu saya kerja dari rumah, work from home. Ya, jadi kerjaan saya itu bukan daerah Bekasi, ya bukan daerah Cikarang, bukan daerah Kerawang, tapi di Pantai Indah Kapuk. Deket ya, Pantai Indah Kapuk. Jadi perjalanan saya itu setiap hari jam 5 naik kereta, waktu itu kereta belum ada KRL sampai tembus ke Cibitung, Tambun, ke Cikarang, belum. Jadi saya harus naik KRL ke stasiun Bekasi Kota, ya Bekasi Kota, Kota Bekasi. Naik dari sana, kemudian saya langsung lanjut sampai ke ujung, ke stasiun kota. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, saya lanjut naik busway. Dari stasiun bis kota, stasiun kota saya langsung ke PIK 1. Waktu itu PIK 2 belum ada. Sekarang PIK 2 itu rame. Gitu ya. Jadi saya belum menikmati PIK 2 dalam pekerjaan kantor saya. Tapi dulu saya suka nembus sampai ke PIK 2, itu sedang dalam pembangunan. Jadi saya terakhir kerja di Pantai Indah Kapuk ya secara onsite itu tahun 2020 bulan Maret. Sampai sekarang saya masih kerja dari rumah. Ya. Nah, itu sangat pengiritan bagi saya. Ya, sangat berkah banget. Karena saya harus berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan nggak pas-pasan ya. Kita beriman ya, penghasilan pol-polan gitu ya. Amin. Gaskeun pol gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ya oke. Jadi sedikit tadi perkenalan saya. Anak saya putra putri sudah bekerja, sedang kuliah juga. Ya jadi kalau mau kenalan lebih dalam boleh hubungi Ibu Narti ya. Mungkin punya anak-anaknya bisa kenalan lebih dalam ya. Lewat ibunya. Ya, kalau lewat saya nanti detail-detailnya. Oke. Saya mau tanya satu hal. Coba kalau kita dengar Starbucks itu apa brandnya? Kopi gitu ya. Starbucks pasti larinya ke kita kopi. Kalau saya bicara masalah mobil, pasti yang keren yang sering itu Toyota gitu ya, Avanza, mobil 1000 umat atau 1 juta umat. Saya pernah naik Avanza sama Pak Andi Markus. Ya, mobil saya kan Avanza, Pak Andi Markus ikut. Jadi Pak Andi Markus kemudian ngomong, wah ini mobil tak terkalahkan, selalu terdepan. Loh, maksudnya kenapa Pak? Iya, kalau di sana lagi disalib, di sana ada Avanza lagi. Ya, disalib lagi, di sana ada Avanza lagi. Berarti Avanza itu ada di mana-mana. Jadi artinya tak terkalahkan, selalu terdepan, begitu ya. Nyambung nggak? Oke. Jadi kalau bicara Starbucks, kopi. Bicara mobil, kita ambil yang random, yang banyak. Avanza gitu ya. Kalau bicara
obat ya. Kalau di apotek cari pecel lele ada nggak? Nggak ada, nggak ketemu saudara ya. Salah alamat itu. Ya tanya sama ting-ting gitu ya. Ke apotek cari obat. Ya memang ada jual susu SGM, ya ada jual kapas, tapi mayoritas kalau orang ke apotek pasti cari obat. Sekarang saya tanya lagi, kalau ke CHS cari apa? Pinter ya gitu ya. CHS, kalau saya ikut-ikut ini CHS, Kristus, cari Yesus Kristus Tuhan. Amin ya. Wow, keren, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ke CHS jangan lupa cari Kristus. Ya, jangan cari makan di sini ya. Kalau cari makan ya di warteg. Ya, atau di Lapo itu banyak. Ya, tapi yang penting CHS hari Minggu harus. Ya, pasti nanti kita akan ketemu Tuhan. Nah, tadi dari WL pujiannya itu kita dibawa terus naik gitu ya. Jadi kita semuanya naik kayak ke awang-awang gitu, melayang begitu ya. Kita boleh mengalami dan menikmati hadirat Tuhan. Baik, tema hari ini kita akan membahas bond servant. Coba ngomong, bond servant. Bukan kasbon ya. Kalau udah namanya kasbon itu langsung melek ya. Mau kebon begitu ya. Mau kebon sama Bu Sirta, mau Pak Abram gitu ya. Bond servant itu artinya apa? Coba lanjut ya. Nah, bond servant itu artinya hamba yang terikat. Coba lihat gambar di sini. Saya berusaha untuk menemukan gambar yang bisa dipahami. Itu adalah hamba yang terikat. Tadinya diikat oleh rantai. Tapi dia langsung bebas, merdeka. Ya, karena ada salib Kristus yang memerdekakan. Nah, kita akan bicara lebih dalam lagi. Apa itu hamba yang terikat? Kita buka dalam Keluaran pasal 21 ya. Coba next. Keluaran pasal 21 ayat 5 sampai ke 6. Nah, terus ya yuk. Nah, Keluaran 21 ayat 5 dan 6 itu adalah makna hamba yang terikat. Jadi saya akan bicara definisi dari hamba yang terikat dalam konteks Alkitab. Ya, dalam konteks Alkitab, kalau nggak bawa Alkitab. Ya. Kita baca sama-sama. Keluaran 21 ayat 5. Saya itu mulai dari 1000 ya, turun sampai 0. Ya. 1500, 3, 2, 1. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Oh haleluya saudara, ini adalah firman Tuhan dasar dari hamba yang terikat. Saudara, pengertian dari hamba yang terikat di dalam tradisi Israel kuno, itu kan Keluaran 21 itu masih kuno ya. Israel pada zaman jadul, zaman dahulu kala. Menjadi hamba Kristus itu bukan berarti kita jadi budak yang tertindas. Ya, melainkan justru menemukan kebebasan yang sejati. Nah, maksudnya begini saudara ya. Jadi dalam konteks budaya tradisi Israel kuno, dalam masyarakat Israel kuno, perbudakan itu tidak selalu bersifat kejam. Kita seringkali menangkap kalau budak atau hamba itu pasti diperlakukan dengan sadis, brutal, kejam, seenaknya. Ya dibeli kemudian kalau dia budak itu enggak nurut atau membangkang, itu langsung dikeplak gitu ya. Kalau mungkin bahasa sehari-hari, mata kau di mana itu, langsung dicolok. Nah itu tuannya berhak semena-mena untuk memberikan sanksi dan hukuman. Karena hamba itu tidak bernilai, tidak ada sesuatu yang bisa mendapatkan penghargaan.
hamba budak itu dibeli pada waktu itu. Nah, tetapi herannya saudara ya, di dalam tradisi Israel kuno, budak itu tidak diperlakukan seperti orang yang kasar, tidak. Ini hebatnya Israel. Israel itu bangsa yang beradab. Ya, kadang-kadang orang itu salah mengerti. Wow, di Palestina itu banyak anak-anak yang menderita akibat bom dan segala macam. Saudara, kita jangan mudah percaya dengan berita propaganda media-media. Karena media-media yang ada di sekitar kita itu sangat tidak berimbang. Kalau kita mau berimbang, harus melihat media yang fakta Israel. Monique River itu termasuk ya fakta yang sesungguhnya. Jadi orang-orang Israel itu dia selalu memperhatikan moral dan peradaban manusia. Nah, budak dalam perjanjian lama ini itu dia tidak diperlakukan dengan semena-mena dalam konteks orang Israel. Itu berbeda dengan budak kalau di tangan bangsa Romawi. Budak di tangan bangsa Mesir. Coba lihat ya, itu Yusuf waktu itu dicemplungkan ke sumur, masih ingat ya? Yusuf yang masih imut-imut, ya saudara-saudaranya tidak suka ya sama kibulannya, omongannya Yusuf, katanya dia mau jadi pemimpin, saudara-saudaranya benci karena Yusuf paling disayang sama orang tuanya. Nah, akhirnya saudara-saudara Yusuf berencana untuk memusnahkan, menghabisi Yusuf. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke sumur. Ya, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Betul tidak ya? Tadi seperti pujian tadi, sehari tiap hari tak pernah gagal, tak pernah terlambat. Ya, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Kasihnya tak berkesudahan. Yusuf yang dicemplungkan ke sumur, itu ada yang mengangkat dia, ya kemudian dijual ke musafir, gitu ya. Nah, saya percaya itu musafir itu orang-orang yang liar, orang jalanan. Pasti Yusuf diperlakukan secara kasar ya. Karena pemerintahan Mesir sama Romawi itu memperlakukan budak secara kasar semena-mena. Tetapi beda dengan Israel. Ya ini. Nah, makanya ini saya buat seberusaha mungkin ya, budak Israel itu kalau dia betah selama 6 tahun, itu kan kerja 6 tahun. Kalau 6 tahun dia bisa bebas. Tapi dia bisa lanjut untuk kontrak gitu ya, kontrak kerja sama tuannya. Akhirnya kebanyakan ya orang-orang yang kerja sama orang Israel itu betah. Nah, makanya seorang hamba yang terikat adalah seorang yang dengan sukarela memilih untuk melayani tuannya seumur hidup, meskipun ia sebenarnya sudah bebas. Ya, makanya tandanya itu dikasih tindik. Ya, dikasih tindik. Artinya dia itu melayani secara sukarela, secara komitmen sampai seumur hidup. Nah, ini melambangkan sebuah komitmen, kesetiaan dan pengabdian total. Dalam konteks kekristenan, kita diajak untuk menjadi hamba yang terikat bagi Kristus. Amin. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Nah, ini pengertian hamba yang terikat. Bukan terikat kepada narkoba, ada terikat sama narkoba, tapi ini terikat yang alkitabiah. Hamba yang terikat secara benar. Ya. Ada hamba terikat, dia hamba Tuhan, hamba Allah, tapi masih main-main dengan minuman keras. Minuman keras. Minuman keras itu ada batu begitu ya, ada kerikil, pokoknya keras-keras begitu. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Kita sebagai hamba Tuhan, orang tebusannya Kristus, kita jangan punya dua tuan. Kita harus punya satu Tuhan, nggak mungkin. Ya, kita punya dua tuan, punya dua kaki. Kita harus punya satu Tuhan, satu Tuhan,
yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya kalau kita sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan ke terangnya yang ajaib, kita mesti total menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Kita harus mengikatkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, ini ada anak-anak kecil ya, ada anak remaja. Itu sangat bagus banget. Dari semenjak anak kecil sudah diajarkan dengar firman. Ya, coba kalau di luaran, mereka dari kecil sudah main game, main PlayStation, ya, main Mobile Legend. Ya nggak salah, ya tetapi sayang sekali waktu-waktu yang harusnya dia bertumbuh, dia bisa cepat menangkap perkara rohani, tapi dilepaskan begitu saja hanya dengan membiarkan untuk bermain yang tidak ada manfaatnya. Betul nggak? Orang bermain game, ya itu terikat. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang tingli, betul ya? Terikat. Nah, hari ini kita akan pertegas lagi. Jangan kita menjadi hamba yang terikat kepada hamba dosa. Ya, tapi kita mau terikat kepada hambanya Tuhan. Amin ya. Haleluya. Coba kita lanjut lagi ya. Kita lihat di sini. Yesus sebagai contoh tertinggi, hamba yang terikat. Kita punya teladan, kita punya panutan yang sukses. Yesus itu manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Ketika dia hidup dalam dunia, dia menjadi manusia. Dia menjadi daging, sama seperti kita, seperti saudara. Merasakan sakit, merasakan lapar, merasa ngantuk, lelah, capek, dan seterusnya, bisa marah. Ya pernah Yesus marah, mencambuk. Ya dia bisa baper, bisa baper, ya baperan. Tapi tidak terlalu baper. Saudara, Yesus contoh tertinggi hamba yang terikat. Dia adalah teladan sempurna dari seorang hamba yang terikat. Meskipun ia adalah Allah, ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Kita pun dipanggil untuk mengikuti jejaknya, hidup dalam kerendahan hati dan pelayanan kepada orang lain. Ya, Yesus adalah contoh teladan yang sempurna. Dia lahir di mana? Istana, di kandang. Ya, dia lahir di kandang. Seharusnya dia seorang raja, lahirnya di istana. Ya minimal di tempat yang terindah. Tapi dari sejak lahir, dia sudah ditolak, tidak diterima oleh masyarakat di sekitar. Ya, dari lahir, dia sudah ditolak. Nah makanya Raja Herodes mengadakan sensus. Mengadakan sensus yang pertama kali dalam Alkitab. Dicek penduduknya. Pokoknya kalau ada bayi laki-laki di bawah 2 tahun, dibabat habis, dibunuh. Karena Raja Herodes, dia nggak mau disaingi. Dia nggak mau ada raja lain selain dirinya. Saudara, seringkali jemaat Tuhan itu ada loh kayak gini wataknya. Nggak mau disaingi. Betul nggak? Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku, ya nanti coba refleksi. Ada loh persaingan-persaingan, ya mentang-mentang dia sudah senior, sudah lama, ya jemaat di tempat ini. Aku dari awal dia rasanya kalau dilangkahi atau disaingi nggak terima begitu. Kenapa saya kok nggak dijadwal? Ya padahal saya udah lama di sini. Ada nggak kayak gitu modelnya? Mungkin ada yang pengalaman. Saya udah penginjilan sana sini, ya, sini sana sini. Tapi kok belum dapat waktunya untuk melayani Tuhan. Sabar. Tapi ada orang-orang yang merasa tersaingi. Ya seperti Herodes, nggak mau ada saingan lain. Ya akhirnya terjadi konspirasi. Wah, kemudian mulai jelek-jelekin. Ya, kemudian WA teman-temannya,
muncul propaganda-propaganda yang memfitnah. Nah, ini tujuannya hanya untuk menyingkirkan saingannya. Di sini ada? Nggak ada ya? Nggak ada ngaku apa? Memang nggak ada. Ya, tapi puji Tuhan lah. Kita semua di sini pasti punya motivasi yang benar. Semua ada waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang aktif dan rindu melayani Tuhan dibuka selebar-lebarnya. Ya, gereja kita ini gereja GBI, ya, Gereja Bebas Indonesia katanya. Tapi bukan bebas urakan begitu, enggak. Ya, bebas artinya kita tetap ada aturan, ya, tetap ada aturan, tapi siapapun bisa melayani. Ya, tidak dia itu punya background S2, S-teler gitu, tidak ya. S1, ya sekalipun dia berpendidikan menengah, ya, semuanya ada waktu dan kesempatan untuk dapat melayani. Amin. Ya, di sini kalau setia, ya pasti Pak Abram pasti rindulah gitu mendatangi Bapak Ibu Saudara, rindu melayani. Aku datang sendiri, mengajukan diri, saya mau melayani Tuhan. Oke, ya bebas. Nah, kalau mau melayani Tuhan, coba melayani di asyir dulu, gitu ya. Penerima tamu, kemudian dites, bisa senyum enggak? Gitu ya. Senyum, oh bisa, akhirnya oke, maju. Tapi senyumnya kebablasan, di pasar induk senyum lagi. Ya, nanti digelandang sama hansip. Ya, saudara, pelayanan di tempat ini bebas, maksudnya luas ya kesempatannya. Dimulai dari asyir, ya dari sesuatu yang kita bisa sapa. Oh, saya nggak bisa ngomong, senyum. Yang penting senyum, Pak Soden gitu ya. Senyum. Bisa tersenyum? Haleluya. Haleluya. Ya oke, kita akan lanjut ya. Nah, ini Yesus teladan seorang hamba yang terikat. Nah, ini saya kasih satu ilustrasi. Hamba yang terikat tetapi bebas. Itu gimana ya? Hamba yang terikat tetapi dia kok senang, dan itu adalah kebebasannya sejati. Contohnya begini. Pernah kita lihat ada kapal laut di tengah lautan ya. Kapal laut di tengah lautan. Nah, hamba yang terikat itu seperti kapal laut, dia ada GPS-nya. Dia ada kompasnya. Dia ada mercusuar yang terhubung ke mercusuar. Nah, kapal yang ada jaringan komunikasi tidak bakalan nyasar, betul ya? Dia kapal itu tidak akan bakalan mondar-mandir keliling-keliling lautan, ngapain gitu ya? Ngabisin solar, ngabisin minyak tanah, ngabisin bahan bakar. Tetapi kapal yang tidak punya jaringan, yang tidak punya GPS, kompas, atau link ke mercusuar, itu seperti hamba yang terikat kepada dunia, bukan terikat kepada Tuhan. Kapal yang tidak punya kompas, alat komunikasi, kapal itu liar, betul gak ya? Dia nggak akan sampai ke tempat pelabuhan. Tidak mungkin, lautannya begitu luas. Kalau mungkin kesasar ya di Cikarang, kita pasti bisa menemukan patok-patoknya. Oh, ini ada SGC, pasti lurus tembus ke arah Cikarang, Cibitung dan seterusnya. Ya kan? Tapi kalau kesasar di laut, mana patokannya? Pulau tidak nampak. Ya, pohon-pohonan tidak kelihatan. Bagaimana dia bisa menentukan ke sana timur, ke sana barat? Ya, kecuali matahari, ya. Tapi kalau malam bagaimana? Tidak akan bisa menemukan. Ya, bagaimana kapal itu bisa bersandar? Nah, maksud saya begini, hamba yang terikat kepada dunia itu biasanya liar. Makanya kalau kita mau hidup kita itu ada aturan, ada disiplin, ikuti aturannya Tuhan. Amin ya. Tuhan itu penuh dengan aturan. Orang Israel
itu adalah orang yang taat terhadap hukum Taurat. Ya, dia disiplin dan selalu taat kepada anak-anaknya. Makanya berulang-ulang orang tua dari Israel itu selalu mengajarkan kepada anaknya. Ya, mengajarkan tentang Taurat siang dan malam. Bahkan ditempel ke jidatnya, ditempel ke ambang pintu, ke kusen. Ya, tentang hukum-hukum Taurat. Supaya orang Israel ini tetap, ya, dia mengenang, dia tetap memperhatikan hukum Taurat itu setiap hari. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Kalau kita mau jadi hamba yang terikat sama Tuhan, contohlah Tuhan Yesus. Ya, contohlah dia, teladan. Dia selalu terikat kepada Bapaknya di surga. Ya, Bapa di surga. Yesus itu hidup oleh firman. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Kalau kita menjadi hamba yang mau setia dan terikat, kita harus mendekatkan, ya, kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar hidup kita. Coba saya model dulu ya. Bergaya sebentar ya. Oke. Haleluya. Oke, lanjut lagi. Bisa dilanjut PPT-nya. Nah, ini paradoks. Terikat tapi merdeka. Kok bisa? Yaitu hamba yang terikat tapi kok bisa merdeka? Kok bisa? Nah, hidup dalam kebebasan jadi hamba. Tapi dia bebas. Dia hamba tapi bebas. Nah, coba kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 22 ya. Firman Tuhan lagi ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian juga orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ya, ini tersurat di dalam firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Ya, bukan berarti bebas seenaknya sembarangan. Tapi dia bebas melakukan tugas dan tidak ada intimidasi, tekanan. Ya. Tapi orang yang terikat sama dosa, dia kelihatannya bebas. Tapi justru sebetulnya dia itu terikat, terintimidasi, nggak bisa lepas. Coba, orang yang biasa rokok, ya rokok setiap hari itu bisa habis 2-3 pak. Rasanya sulit sekali untuk bisa melepaskan ikatan rokok. Tapi kalau kita belajar serahkan sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari ikatan rokok. Gak ada yang mustahil. Orang yang tadinya cinta rokok, itu jadi nek. Cium bau rokok asapnya aja udah mau nek, mau muntah. Itu bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membuat orang itu sudah gak mau doyan lagi ya terhadap hobinya yang rokok. Ya saudara, di sini mungkin ada yang hobi B3. Ya. Ada B3 benar-benar babi. Ya. Kalau sudah ada saksang gitu ya, ada babi, rasanya nggak mau makan kalau nggak ada B3. Gitu ya. Nah ini juga merupakan ikatan juga. Gitu. Ya kalau nggak ada mengandung babi, rasanya belum makan. Ya. Ayo. Segala bentuk ikatan-ikatan yang kita dikendalikan. Kita jadi hamba dosa, hamba dunia, bukan hamba Tuhan. Itu berbeda sekali, saudara. Ya. Menjadi hamba yang terikat bagi Kristus bukanlah perbudakan yang menindas. Catat baik-baik. Ya. Kita menjadi hamba Tuhan itu kita bukan ditindas. Kita bukan dimanfaatkan. Bukan, justru kita dibawa kepada sebuah kebebasan. Kebebasan sejati. Tapi syaratnya kita menyerahkan hidup kepada Kristus.
maka kita menemukan tujuan sejati dan kebahagiaan yang abadi, sinaga. Ya. Kita punya rekan namanya abadi sinaga. Jadi kalau kita mau mengalami kebebasan yang sejati, yang benar-benar bebas, ya tidak ada intimidasi, tekanan, ataupun ketakutan, ajukan dirimu kepada Yesus. Ikatkan dirimu. Coba ada satu ayat lagi yang kelewatan ya. Coba dibantu media. Yohanes pasal 21 ayat 18. Coba ditampilkan ya. Yohanes pasal 21 ayat 18 kalau tidak salah ya. Ya betul. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggang sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak. Ini berbicara tentang tadinya dia masih muda, dia nggak mau diikat. Dia bebas kemana-mana. Ya, sebentar lagi ke CHS, sebentar lagi ke gereja lain. Ya, jadi gereja itu dianggap restoran. Wah di sini nggak enak lah menunya gitu ya. Menunya itu aja gitu. Tentang Pentakosta terus ya. Kalau di gereja lain wah berkat ya tentang duit, ya bagaimana mencari duit, bagaimana sukses dan berhasil. Tapi kalau di sini waduh Pentakosta melulu, Pentakosta ketiga. Enggak ya? Enggak dengar Pentakosta? Enggak ya? Kita harus tetap setia kepada panggilan. Kalau memang kita sudah di sini, tertanam di gereja lokal, pasti kita akan bertumbuh. Nah, tapi orang yang berjiwa muda seperti ini, dia maunya bebas. Udah sakapeku dewek gitu ya. Sekehendakku sendiri. Wong aku punya kaki kok, aku punya mulut, ya mulutku dewek gitu ya. Aku punya tangan, ya tangan kamu sendiri. Kenapa ngurusin aku? Gitu. Itu orang yang berjiwa muda, masih muda. Tapi coba ya ayat yang tadi ya. Ini perkataan Yesus kepada Petrus. Tapi ketika engkau sudah tua, maka engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau kemana yang tidak kau sukai. Ini berbicara tentang penyerahan. Dia sudah diikat. Kemudian dia dibawa kemana yang tidak dia sukai. Ini gak gampang loh ya. Misalnya diajak ke tempat, aduh kok di pasar induk lagi ya, bau gitu. Padahal pasar induk itu selain bau juga banyak sumber makanan di situ ya. Sumber bahan olah makanan. Ada bawang merah, bawang putih, bawang prei ya. Pokoknya bawang-bawangan lah. Itu limpah di sana. Tetapi kadang-kadang orang yang maunya itu baunya wangi, harum, nggak mau dibawa ke tempat yang jorok, tempat yang baunya sampah gitu ya. Nah ini gambaran, bayangan bahwa kalau kita menjadi orang yang terikat sama Yesus Kristus, saudara kita harus taat terhadap pimpinan, ya terhadap gembala saudara di tempat ini. Kalau gembala saudara di tempat ini ngomong, ayo pergi, besuk. Waduh, besuk lagi. Ya rasanya kan berontak. Misalnya di sini pekerja disuruh, ayo ya kita sepakat loh gitu ya untuk pembangunan gereja atau untuk iuran Natal tahun ini. Rasanya nggak enak ya. Kok dikit-dikit duit, dikit-dikit uang. Tetapi percayalah, ya, seorang gembala dia berkata pasti sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dia tidak sembarangan bicara, ya. Dia selalu memberikan yang baik kepada jemaat. Kalau disuruh besuk, ya pergilah besuk. Ya pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan ya di balik kita mentaati para pemimpin kita. Amin ya. Tetap semangat. Katakan uhui. Wis, mantap coy. Mantap. Ya. Jadi
terikat tapi merdeka, alami. Kita menyerahkan diri kepada tangan Tuhan. Ya di sini coba kalau masih punya ikatan-ikatan dosa, ya dosa suka nonton-nonton porno ya, buka-buka YouTube. Nah ini ya coba ya lepaskan dalam nama Yesus. Pasti bisa. Ya, lepaskan dalam nama Yesus. Kita belajar mengikatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Pasti ya, Roh Kudus akan membawa dan membantu kita untuk bisa lepas. Kita nggak akan terus dibiarkan di dalam dosa itu. Jatuh bangun, dosa ya jatuh lagi. Itu namanya doyan, saudara ya. Coba kalau ayam itu habitnya di mana? Ayam itu di daratannya. Coba kalau ayam itu dicemplungin ke kali, betah nggak ayam itu? Dia berenang begitu di kali. Melihat nggak ayam itu berenang gitu, sambil nyelam gitu ya, terus keluar. Nggak doyan ya. Ayam itu langsung kibas-kibas gitu, langsung terbang. Dia cari daratan. Hanya bebek yang doyan. Tapi kalau ayam nggak doyan. Nah, tapi seringkali jemaat Tuhan itu doyan begitu ya. Udah jatuh ke air, nikmat gitu, udah sekalian aja nyelam gitu ya, sekalian aja. Ya ini hati-hati. Ya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk tidak terikat kepada sesuatu yang membawa kita kepada jatuh di dalam dosa yang lebih lanjut. Oke, yuk terus yang terakhir. Nah ini berbicara kepada komitmen total dalam pelayanan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, Timotius 2, 3 dan 4. Ya, seorang hamba yang terikat tidak setengah-setengah dalam pelayanannya. Coba lihat ya saudara ya. Seorang hamba yang terikat tidak setengah-setengah dalam pelayanannya. Hidup dengan komitmen total kepada Kristus. Tidak terdistract oleh hal-hal dunia. Dan siap menghadapi tantangan dalam mengikut Yesus. Saudara, ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah, tanggung. Ya, seperti ini. Ini buaya ini setengah-setengah. Ya, badannya separuh di darat, separuhnya di air. Setengah-setengah. Ya, jadi pengen suasana surga, iya. Pengen suasana neraka, iya juga. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kita memang kita tinggal di bumi. Ya, kita masih nginjak napak bumi ya. Tapi kita belajar bagaimana nilai-nilai Alkitab itu kita hidupi. Ya, kita ada dalam dunia tapi kita tidak terdistract. Ya, kita tidak tertoksik dengan cara-cara duniawi ini. Orang yang bekerja, ya karyawan atau perusahaan, coba jauhi sifat-sifat ingin merak, ya, atau korupsi. Ada uang sisa gitu langsung diembat gitu ya. Jangan saudara, belajar untuk tetap setia, nilai-nilai Kristus harus dihidupi. Amin. Itu adalah hamba yang setia, hamba Kristus Yesus. Ya berikutnya yang terakhir ya. Nah ini konklusi, terikat sama Kristus itu bukan soal lost freedom, bebas, tapi level up kehidupan. Ya. Kalau kita terikat sama Yesus itu kita akan next, terus dibawa ke dalam level yang lebih tinggi. Kemudian kalau kita hidup terikat sama Tuhan, itu bayangin kayak game, ya open world, tanpa misi. Bisa kemana saja, tapi ujung-ujungnya bingung, nggak jelas dan nggak ada tujuan. Ya, jadi bukan soal terpaksa ikut aturan, tapi soal bagaimana menemukan kebebasan yang benar, kebahagiaan yang nggak palsu, dan tujuan hidup yang nggak bakal sia-sia. Ya ini konklusi dari firman yang saya sampaikan. Coba temukan dalam hidup kita ini kebenaran. Kalau kita mengikatkan diri sama Yesus Tuhan, maka kita akan temukan kebenaran dan kebebasan yang sejati. Saya akan kasih tantangan terakhir, challenge ya, yang terakhirnya. Challenge minggu ini. Love mission, tindakan kasih. Ya.
unfollow distraksi ya. Kurangin waktu buat hal-hal yang bikin lo jauh dari Tuhan. Drama yang gak jelas, validasi. Validasi itu butuh pengakuan. Ya, rasanya kan orang kan zaman sekarang kan butuh pengakuan. Ya kan? Dia butuh, makanya dikit-dikit NPD. Dia selfie. Wow, keren. Oh, saya lagi camping misalnya di puncak. Ya, dia selalu butuh pengakuan. Oh, orang ini healing-healing terus ya. Orang ini ada di sana. Nah, itu kita harus kurangi hal-hal itu ya. Kemudian serve with love. Jadi lakukan minimal satu aksi kasih buat orang lain tanpa berharap imbalan. Bisa enggak? Tindakan kasih minggu ini. Siapa di sini yang mungkin ada yang nyebelin gitu ya? Coba pulang dari tempat ini, sapa dan lakukan tindakan kasih. Ayo bareng pulang misalnya. Atau ajak makan bishop di situ gitu ya. Atau kemana sajalah. Berani enggak? Itu tantangan ya. Jadi itu tindakan kasih kita bahwa kita itu hamba Tuhan. Kemudian yang terakhir, share your journey. Ceritain di medsos atau ke teman tentang pengalaman lo jalan bareng Kristus. Ya bisa bikin story, bisa ngepost atau chat ke sahabat. Ya mungkin bagi anak-anak muda yang sering bermain media sosial, nah coba nih, ceritain di medsos, ya aku hari ini mengalami sesuatu yang indah gitu ya. Tapi yang benar-benar mengalami, aku dapat uang, ya dapat rezeki nomplok gitu. Jadi ceritain, itu akan membangkitkan semangat orang lain. Ya. Story-story yang kita ceritakan itu akan membuat orang yang tadinya putus asa, ya orang yang sudah mau jauh dari Tuhan itu akan baca story dari kita itu diberkati. Amin ya. Jadi coba lakukan ini bagi anak-anak muda. Ya bagi kita jemaat Tuhan, lakukan tindakan kasih. Dekati orang-orang yang nyebelin, yang membuat kita bete selama ini. Tapi coba ya, kita mencairkan suasana, vibe ya. Kita cari suasana yang baru buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Haleluya. Oh Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, melekat, terikat sama Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung kita sudah dengar firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, mari renungkan firman Tuhan. Renungkan sesaat. Berikan tempat buat Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Kalau selama ini engkau masih suka hidup sembarangan, suka-sukanya, suka-sukamu sendiri, bukan suka-sukanya Tuhan. Sadarilah bahwa hidupmu itu jauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sangat dekat sama kita.
Dia tidak ingin engkau terlalu jauh dari Tuhan. Kalau masih ada hari ini, minta ampun sama dia. Katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni perbuatanku. Sucikan, kuduskan aku ya Tuhan. Supaya aku tetap hidup seperti hamba yang mau diikat sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Pasti Tuhan akan bawa engkau ke tempat yang lebih indah lagi. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Oh, dalam malasya, dalam malasya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya seorangku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Cintailah Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Ikatkanlah dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan dibawa Tuhan terus kepada jalan-jalannya yang tidak engkau sukai. Tapi itu adalah jalan-jalan yang terbaik. Biarlah hari ini Tuhan, umat Tuhan, GBI CHS diberkati Tuhan. Mereka yang sudah dengar firman Tuhan, mereka terus dibawa Tuhan kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dan berkat-berkat Tuhan boleh mengalir ke atas kehidupan jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit hari ini, di dalam nama Yesus, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, engkau disembuhkan, engkau sehat. Terima kasih, terima kesembuhan daripada Tuhan. Kalau ada dalam problema keuangan, kesulitan dalam hal uang, dana, mintalah sama Tuhan. Mintalah sama pemberi berkat. Carilah Dia, maka Dia akan kau temui. Tuhan, lepaskanlah Tuhan, berkatilah umat-umat Tuhan yang kesulitan dalam keuangan. Kami percaya kalau umat-umat Tuhan rajin bekerja, rajin berusaha, tidak tinggal diam saja, tapi dia bekerja dan berusaha, maka Tuhan akan bukakan tikap-tikap langit dan kau akan diberkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih buat semua yang baik yang datang daripada Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala di tempat ini, Bapak Abraham beserta Ibu Sirta. Tuhan urapi lebih lagi, berikan hikmat tuntunan yang lebih dalam lagi. Sehingga Tuhan, gereja ini terus dibawa kepada satu tingkat yang lebih lagi ya Tuhan. Urapi dan penuhi dengan hikmat-Mu. Berikan hati seorang gembala yang terus membalut luka, terus membawa jemaat-jemaat Tuhan lebih dewasa lagi kepada Engkau. Terima kasih. Saya berdoa untuk seluruh staf, wakil gembala, para pengerja, para diakan, seluruh pelayan Tuhan, diberkatilah mereka. Biar mereka tetap sehati unity, bergandengan tangan bekerja di ladang Tuhan. Maka gereja ini akan terus dipenuhi dengan jiwa-jiwa penuaian terjadi. Harvest now, Jesus for everyone. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur hari ini kami sudah diberkati firman. Biar firman ini kami bawa, kami simpan, kami renungkan. Dan kami akan hidupi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau nyata dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, yang belum pernah kami lihat, belum kami pernah dengar, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih kami sudah hadir hari ini. Terima kasih buat semua yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih atas khotbah yang telah disampaikan oleh Pak Samuel. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Samuel lebih lagi dan Tuhan berikan hikmat dan marifat kepada Tuhan, berkati keluarganya dan anak-anaknya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan sepekan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Saya nambahkan sedikit saudara, nanti di tanggal 22 itu ada training sekolah minggu. Buat yang mau mengajar sekolah minggu gitu, maksudnya biar dibekali. Karena gereja kita ini puji Tuhan untuk sekolah minggu itu pertumbuhannya cukup baik dan bahkan di atas rata-rata saudara. Itu cuman 2 guru yang melayani di sana, kadang 3 guru. Tapi muridnya begitu banyak, jadi agak kewalahan saudara. Jadi saudara bisa terbeban, bisa bergabung, mau nyoba juga kayak apa sih sekolah minggu itu, ngajarnya gimana. Jadi bisa bergabung di tanggal 22. Itu mulai jam 9 pagi sampai ya kurang lebih jam 1 jam 2 lah. Nah, pengajarnya itu nanti dari sekolah teologia yang Pak Niko punya, The Way. Itu ada di Jakarta Barat, Tanjung Duren. Di sana. Dari sana mereka akan mengajar yang mau di tempat ini, nanti gabung dengan gereja-gereja Serayon 18 gabung ya di tempat ini. Jadi saudara jangan khawatir, nanti ada makan siang dan makanan ringan
Jadi nggak perlu khawatir, jadi nggak usah puasa. Ya saudara. Kemudian selanjutnya saudara, yang terpenting saya mengingatkan kembali gereja kita ini, ya sekali lagi gereja kita ini masih di posisi menyewa saudara. Jadi kita udah sewa sekitar uang masuk itu 4 tahun, hampir 4 tahun. Karena sifatnya nyicil gitu, maksudnya kita pelan-pelan gitu ngasihnya. Saya target di tahun kelima saudara, kita itu harusnya sudah punya gedung sendiri. Amin saudara. Jadi saya mohon dukungan doanya dan sekaligus mengingatkan saudara bisa memberikan cukup 2.000 saja setiap saudara pulang. Nanti di depan itu ada kotak misi. Nah saudara bisa selipkan di sana. Saya percaya bukan masalah 2.000-nya saudara. Ketika saudara menunjukkan itu ke Tuhan, pasti Tuhan kasih aliran-aliran yang lebih kuat di dalam pelayanan gereja ini. Amin saudara. Karena pertumbuhan gereja juga di tempat ini cepat saudara. Jadi kalau enggak cepat kita berpikir sejauh itu, nanti keburu penuh panas. Jadi ya. Amin saudara. Saya tambahkan lagi, kita sudah ada 3 kul di tempat ini. Kul Immanuel itu wilayah GSI, kul Laskar Kristus itu ada di sini, daerah mana ya? Muktiwari. Kemudian ada kul Sakinah yang dulu cikal bakalnya pelayanan di tempat ini. Jadi saudara bisa saya pikirkan, saya masuk kul mana nih? Tergantung wilayah yang saya sebut tadi. Saudara bisa hubungi Pak Edo langsung, ini yang di depan kacamata, bisa, Pak saya masuk di mana ya? Saudara sebutkan perumahan saudara, jadi bisa diarahkan, jadi nggak terlalu jauh. Amin saudara, karena gereja kita ini sekali lagi terbangun oleh kul-kul yang solid, yang ada penyembahan di sana. Sekali lagi gereja ini dibangun dengan pemulihan Pondok Daud, ada persekutuan penyembahan di dalam sel-selnya. Amin saudara. Jadi saudara harus tahu panggilan saudara kemana. Karena nanti kalau saudara ke surga, saudara nggak ngelakuin apa-apa. Saudara udah dilatih dengan penyembahan gitu. Di sana kan kita nyembah doang. Jadi niru kalimatnya Pak Samuel tadi doang. Ya, amin saudara. Puji Tuhan, itu tambahan dari kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang siap bergabung dengan kul katakan amin. Oke, satu lagi Bapak Ibu Saudara, kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali atau baru 2 kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, kita rindu mengenal Bapak Ibu Saudara. Ada ibu di sana sama ibu juga di belakang, 2, 3. Puji Tuhan, di tengah sini ada tadi 1, 4. Ayo yang di sebelah, di salam, di mana? Oh di sebelah sini ada juga, sebelah sini. Ada 2. Gak usah malu-malu ya. Boleh disalam sebelahnya, selamat datang, terus berkati. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk di minggu-minggu berikutnya untuk tetap hadir beribadah di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan kedua buat Tuhan yang ada di amplop kursi Bapak Ibu Saudara. Nanti maju ke depan, dimasukkan ke kotak persembahan, yang lain boleh maju. Ya, dengan girang kita antarkan persembahan kita ke depan. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
saya. Oh giranglah masuki gerbangnya dengan hati halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Mari saya tambah dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, atas rahmat-Mu di siang hari ini, agar kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar di siang hari ini lewat hamba-Mu Pendeta Samuel Rambang. Biar kiranya Tuhan Pendeta Samuel Rambang di setiap pelayanannya Engkau berkati istrinya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mengingatkan kembali kepada kami atas keterikatan kami terhadap dosa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, yang sakit Engkau Tuhan berikan kesembuhan, yang beban berat Tuhan berikan kerenganan Tuhan Yesus. Apapun permasalahannya di tahun ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus campur tangan. Apapun itu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat baru yang datang di siang hari Tuhan. Biar kiranya Tuhan mereka dapat berkumpul kembali di minggu depan dan bertambah-tambah jiwa yang datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan GBCHAS. Biar kiranya tempat ini Tuhan diberikan banyak jiwa-jiwa, 200 jiwa ya Tuhan, seperti visi misi kami Tuhan. Biarlah terjadi 2 kali ibadah, 10 pool dan 20 tim doa ya Tuhan. Dan kami percaya itu semua Tuhan akan terjadi hanya lewat mujizat-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah di setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pendeta Abraham dan Bu Gembala Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap pelayannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melewat hambanya banyak jiwa-jiwa yang akan memuji dan menyembah di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap diaken yang bertugas di siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik, dan guru-guru sekolah minggu Tuhan, apapun bentuk pelayanannya, Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berbakti dan anak-anak yang takut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Andi Markus dan berserta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berkati, berikan umur panjang, berikan kesehatan, berikan juga di setiap waktu untuk pelayanannya Tuhan menjadi berkat untuk semua orang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai. Biar kiranya Tuhan bangsa ini jauh dari terhindar dari mahara bahaya, dari bencana-bencana banjir, dari resesi ekonomi, dan kami berdoa Tuhan biar Indonesia bangsa yang aman. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk lingkungan tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap lingkungan melalui tempat ini Tuhan. Dan adapun kami sebentar
kiranya Tuhan Engkau berkati. Dan biar kiranya Tuhan melalui gereja ini kami diberkati. Dan sebelum kami pulang Tuhan, biarlah kami berdoa, Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita buka hati dan angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dan aminkan setiap firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saleh-saleh Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati. God bless you. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.